Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom, warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja. Kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory. Saudara, tema kita bulan ini berbicara tentang biji sesawi. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 yang tertulis demikian. Ia di sini adalah Tuhan Yesus berkata kepada mereka adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya untuk mengetahui latar belakang, kenapa kok Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, maka kita ketahui bahwa ceritanya diawali ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata bahwa anaknya itu sakit ayat. Lalu kemudian seringkali ia jatuh di dalam api dan juga sering jatuh di dalam air. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Singkat cerita, kemudian Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang ada pada anak itu, dan kemudian anak itu sembuh seketika. Lalu kemudian murid-muridnya ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus sendiri, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa kami tidak bisa menyembuhkan anak itu? Kami tidak bisa mengusir roh jahat yang ada pada anak itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata di ayat 20 tadi, karena kamu kurang percaya. Sebab jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, saya mendapati di ayat 20 ini ada dua jenis iman. Yang pertama adalah iman yang kecil. Kata kamu kurang percaya itu, saudara, ketika saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan because your little faith. Jadi iman yang kecil, iman yang sedikit. Nah, itu jenis iman yang pertama. Lalu kemudian di ayat 20 ini juga saya menjumpai iman, jenis iman yang kedua adalah iman sebesar biji sesawi. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil? Seperti kita lihat di dalam Injil Markus pasal 4, itu kan disebutkan, tertulis di sana, kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Nah, ini menjadi satu pertanyaan dalam perenungan saya, saudara. Dan ketika saya renungkan lebih dalam, saya mendapati bahwa sebenarnya dalam hal ini Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kecil dan besarnya iman. Di dalam terjemahan yang lain tidak disebutkan iman sebesar biji sesawi, tetapi disebutkan iman seperti biji sesawi. Yang artinya walaupun kecil tapi bertumbuh. Bertumbuh semakin besar menjadi pohon yang besar dari sayuran yang lain. Artinya ketika iman itu bertumbuh, iman itu hidup. Nah, Tuhan menghendaki, saudara, ketika kita mendapatkan firman, kan seringkali benih itu digambarkan firman. Firman itu harus kita izinkan untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita, untuk hidup di dalam kehidupan kita. Lah, ketika firman itu hidup dalam kehidupan kita, maka roh jahat itu akan pergi. Dan roh jahat ketika pergi, kerajaan Allah itu hadir. Sehingga melalui hidup kita, itu dapat memberikan pengaruh
untuk kerajaan Allah itu diperluas di lingkungan di mana kita berada. Contoh sederhana, saudara. Kalau kita mendengar firman tentang kasih, pada waktu kita menghidupi firman itu, kita mengasihi istri kita, lalu kemudian kita mau memberikan pengampunan pada istri kita, maka dampaknya firman itu akan membuat orang-orang di keluarga kita, di lingkungan kita, itu mengalami perjumpaan kasih dengan pribadi Kristus, yang adalah kasih itu. Sehingga hidup kita bisa memberikan pengaruh untuk kerajaan Allah diperluas di bumi ini. Saudara, saya akan akhiri dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, di mana disebutkan di sana, doa daripada Paulus untuk jemaat di Efesus, aku berdoa supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan kami minta ya Roh Kudus, biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami, firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun juga kami berada, kerajaan Allah boleh diperluas di bumi ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.